Humanites. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku konsumen, kelas perbankan syariah C semester 5. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kepribadian dan gaya hidup konsumen. Yuk langsung simak videonya. Perkenalkan, saya Leni Lestari Perbankan Syariah C semester 5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Definisi kepribadian yaitu merupakan karakteristik psikologis yang ada dalam jiwa seseorang dan merefleksikan bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungannya. Kepribadian berarti banyak hal. Dalam studi konsumen, kepribadian merupakan respon konsisten terhadap rangsangan lingkungan. Pola perilaku, termasuk pemikiran dan emosi, yang mencirikan tiap-tiap adaptasi individu pada berbagai situasi dalam hidupnya. Kepribadian menunjuk kepada wajah psikologis yang unik dan bagaimana ia secara konsisten mempengaruhi respon seseorang terhadap lingkungan. Kepribadian juga mempunyai karakteristik. Karakteristik kepribadian antara lain yaitu 1. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. 2. Kepribadian berlangsung secara konsistensi dan berlangsung lama. 3. Kepribadian juga dapat berubah. Jadi, kepribadian merupakan suatu ciri yang khas agar perilaku dan tindakannya diterima oleh masyarakat. Kepribadian merupakan perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Karakteristik di dalam diri individu yang relatif menetap yang mempengaruhi penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Sekian saja materi sedikit dari saya tentang kepribadian. Lebih jelasnya, yuk simak materi selanjutnya. Teori kepribadian Freud. Yang pertama, disebut teori psikoanalitis personality sebagai landasan ilmu psikologi modern. Yang kedua, kebutuhan yang tidak didasari atau dalam bahasa Inggrisnya unconscious need atau dorongan dari dalam merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Yang ketiga, menurut Freud, personality terdiri atas 3 unsur yang saling berinteraksi. Yang pertama, ID yang artinya dasar seperti makan, minum, dan juga biologis. Kedua, superego yang artinya sifat patuh terhadap peraturan dan juga norma. Dan yang ketiga, ego yang artinya penyeimbang ID dan juga superego. Poin B, teori Freud dan pemasaran. Ketertarikan kepada lawan jenis ini sebagai prinsip dasar untuk dijadikan pemasaran iklan. Secara tidak sadar, pengiklanan menonjolkan unsur seksual, dengan harapan konsumen secara naluriah menyukai iklan tersebut. Di sini, superego menjadi kuat memperhatikan iklan, dan ego yang beraksi menginginkan. Poin C, mengenai teori kepribadian neo-Freud. Yang pertama, kebalikan dari Freud disebut juga teori sosial psikologi. Kepribadian dipengaruhi oleh yang pertama, lingkungan sosial, dalam arti bukan insting. Yang kedua, motivasi berperilaku demi memenuhi kebutuhannya. Dan poin selanjutnya mengenai model kepribadian manusia menurut Horney yang masih masuk dalam materi neo-Freud. Yang pertama, compliant, memiliki arti tergantung pada orang lain. Kemudian agresif, memiliki arti ingin menguasai orang lain. Dan juga detached, memiliki arti ingin bebas dan juga mandiri. Materi D atau poin D, teori ciri, trait theory. Mempergunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur kepribadian konsumen. Kemudian mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Materi selanjutnya, poin E, kepribadian ciri. Yang pertama, inovatif konsumen. Menggambarkan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk-produk atau jasa baru. Pemasar ingin mengetahui bagaimana produk-produk baru bisa diterima oleh konsumen. Konsumen memiliki perbedaan dalam derajat keinginannya untuk mencoba hal-hal yang baru.
Yang kedua, dogmatis. Kepribadian ciri yang mengukur tingkat kekakuan seseorang dalam menerima segala sesuatu yang tidak dikenal atau menerima informasi yang bertentangan dengan kepercayaan yang dimiliki. Yang terakhir adalah karakter sosial. Mengidentifikasi Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kepribadian dan gaya hidup konsumen. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup atau lifestyle adalah konsep yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan dengan kepribadian. Gaya hidup yang lebih menggambarkan perilaku seseorang, cara hidup menggunakan uangnya, dan manfaat waktu. Definisi gaya hidup adalah pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uangnya. Gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Perubahan gaya hidup akan mengubah pola konsumsi seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengalaman dan pengamatan, yang ketiga kepribadian, yang keempat konsep diri, yang kelima motif, dan yang terakhir persepsi. Untuk sikap adalah suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Untuk pengalaman dan pengamatan adalah di mana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku. Konsep diri itu sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. Motif adalah perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan terhadap prestis. Dan yang terakhir, persepsi adalah di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar. Dan yang kedua, itu ada faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama, kelompok referensi, yang kedua, keluarga, dan yang terakhir, kelas sosial. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Untuk keluarga adalah memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Nah, untuk kemudian kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Selanjutnya, untuk gaya hidup dan kepribadian itu jelas berbeda. Karena gaya hidup adalah manifestasi eksternal dari perilaku seseorang, sedangkan kepribadian adalah refleksi karakteristik internal dari konsumen. Sekian saja materi yang dapat kami sampaikan. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.